Baik sahabat Tisel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Dan kebetulan hari ini Bang Ananda lagi cek apresial mesin diesel di penggilingan padi ya guys, penggilingan padi lokal khusus para petani. Dan sebelum lanjut, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat Tisel dimanapun Anda berada ya guys. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik sahabat, nah ini dia guys. Nah ini askruk yang kemarin ceket ya guys. Ini sudah kita proses asnya ini, dan ini adalah stang pistonnya ya guys. Baik sahabat, jadi sekarang sudah proses. Yang kemarin itu ini sudah 2 kali ya guys. Dulu pernah kita proses, dan sekarang kemarin kejadian lagi dikarenakan masukan oli karena pompa olinya rusak ya guys. Baik sahabat, bisa sekarang menjadi proses 100 ya guys. Nah karena kemarin udah proses 50 dan terjadi lagi goresan di askruknya, dan sekarang kita slip menjadi proses 100 ya guys. Baik sahabat bisa, nah ini juga kebetulan sudah kita perbaiki ya guys. Ini adalah housing bearingnya. Baik sahabat, di sini kita mau mengulas kembali tentang bagaimana cara kerja oli ya guys untuk YTS 1115 khususnya seperti mesin ini guys. Jadi di sini kemarin kenapa ini bisa kena ya guys, bisa gancet ataupun ceklet, itu dikarenakan bermasalah di pompa olinya. Jadi pompa oli ini tersambung ke as balancernya guys, di sini di bagian bawah yang tersambung ke sini. Jadi lubang coakan yang ada di as balancer ini aus ya guys. Nah di sini jadi nggak bisa memutarkan maksimal pompa olinya di sini, dan menyebabkan masukan oli ke askruk itu berkurang dan menyebabkan metal jalan ini ceket ya guys di sini, dan terpaksa kita harus dioproses kembali ya guys. Ini menjadi oproses 100 ya guys. Nah di sini untuk cara kerja oli, jadi bersumber dari pompa olinya di sini guys. Di sini ada lubang masuk dan juga lubang keluar. Baik sahabat bisa. Nah di sini di saat pompa oli berputar, as baling-balingnya di sini ini menghisap oli dari sini guys, dan keluar lewat sini dan lalu masuk blok silinder bloknya dan masuk di sini guys. Nah di sini baik sahabat bisa. Nah, di sini guys, di sini ada lubang saluran oli. Nah di sini baik sahabat bisa. Nah kalau as yang ada di sini aus baik sahabat. Nah kalau yang as di sini aus, itu akan menyebabkan longgar di metal duduknya di sini guys. Nah jadi oli yang masukan dari pompa di sini itu cuman sampai di sini, jadi langsung bocor keluar lagi tanpa bisa masuk ke lubang askruk yang ada di sini untuk melumasi metal jalannya ya guys. Nah jadi yang pokok utama itu adalah metal duduk di sini di bagian housing bearingnya di sini guys. Jadi ini kalau sudah aus, sudah longgar di asnya di sini, itu nggak akan bisa mentransfer oli lewat lubang saluran di sini guys, yang masuk nantinya ke sini. Jadi ini bisa kita perbaiki ya guys. Jadi kita bikin lagi metal duduknya di sini ke bengkel bubut yang terdekat ya guys. Jadi agar nantinya bisa pas kembali masuknya di as di sini guys. Nah ini di dalam ruangan mesin itu terdapat saringan ya guys. Nah ini adalah saringannya ya guys bagi sahabat diesel. Nah ini dari saringan nanti mengisapnya lewat jalur di sini guys, di pinggir baik sahabat. Nah ini
cara kerja oli itu di sub, karena pompa oli tersambung ke balancernya di sini. Untuk mempersingkat waktu kita simulasikan dulu ya guys. Jadi pemasangannya seperti ini guys. Nah baik sahabat, seperti ini kita untuk memasukkan balancer bagian bawah yang tersambung ke pompa olinya seperti ini. Nah seperti ini kira-kira sahabat diesel. Nah seperti ini adalah posisi dari as balancernya ya guys. Dan di sini terdapat bearingnya guys. Baik sahabat, dan bearing ini dengan nomor 6305, juga sebelah kiri di bagian gear blocknya juga terdapat bearing ya guys. Nah nanti kita tinggal pasangkan seperti ini guys. Nah seperti ini, masukkan ke dudukan di silinder bloknya juga di sini. Baik sahabat diesel. Nah di sini baik sahabat, nanti kita pasangkan pompa olinya ya guys, seperti ini. Nah seperti ini kira-kira guys. Nah karena di sini pompa oli itu masuk ke colokan yang habis kita servis ya guys, atau kita benerkan karena ini mengalami aus ya guys. Nah di sini pompa oli itu menghisap melalui saringan yang ada di dalam guys. Nah di sini lalu keluar lewat sini guys. Ini sekali lagi Bang Ananda ulas biar jelas ya guys. Nah keluar dari lubang di sini guys. Baik sahabat diesel. Nah dari lubang sini itu masuk lagi. Nah masuk lagi di lubang di housing bearingnya di sini guys. Nah ini nanti posisinya pas lurus dengan lubang yang ada di sini guys. Ini dari pompa oli. Baik sahabat, saluran dari pompa oli masuk sini. Baik sahabat, dan nanti keluar lewat sini guys. Nah di sini terdapat colokan dan juga lubang ya guys. Nah di sini guys. Nah di sini ada lubang saluran oli. Nah di sini ini kenapa harus benar-benar presisi antara metal duduk dengan askrupnya, dikarenakan kalau sudah longgar itu nantinya oli yang keluar, masukan oli yang keluar lewat lubang ini itu akan bocor kembali ke sini guys. Jadi hanya membasahi area bearingnya, jadi nggak masuk lagi lewat lubang yang ada di sini guys. Nah di sini ada terdapat lubang lagi. Nah lubang ini nantinya itu keluar di sini guys, keluar yang nantinya ini untuk melumasi di bagian patu klep dan masuk ke blok rocker armnya guys. Jadi seperti itulah kira-kira cara kerja oli untuk ZS 1115 khususnya di sini mesin ini ya guys. Jadi seperti itulah, sekali lagi dari pompa masuk ke sini, lalu masuk ke housing bearingnya di sini, dan lalu masuk ke metal duduk, dari metal duduk ditransfer lagi. Nah keluar lewat sini untuk nantinya melumasi platu klep dan lewat jalur rocker arm. Nah di sini ada indikator olinya ya guys. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah. Nah jika pompa oli bagus akan tetapi indikator tidak normal, nah di sini guys. Baik sahabat diesel, sekali lagi yang bermasalah itu di metal duduknya di sini. Jadi ini terlalu longgar di asrupnya di sana guys. Baik sahabat diesel, jadi ini bisa kita perbaiki lagi untuk model lawas seperti ini. Ini kita bikin metal duduknya, kita paskan lagi supaya nantinya bisa presisi di asnya ya guys, agar nantinya oli masukan oli itu tidak bocor langsung ke bearingnya di sini. Jadi langsung keluar lewat sini untuk mentransfer oli ke platu klepnya, dan sebelum ke platu klep itu ke indikatornya. Sekali lagi, jika memang pompa oli bagus baik sahabat, tetapi di indikator itu tidak maksimal, nah di sini yang bermasalah. Baik sahabat diesel, karena metal duduk mempunyai peran yang sangat penting untuk berbagi transfer oli ke segala
saluran oli ya guys, termasuk ke bagian metal jalannya. Baik sahabat diesel, nah sepertilah kira-kira apa namanya cara kerja oli. Jadi hati-hati dengan metal duduk ini ya guys, jika memang sudah aus sangat berisiko. Baik sahabat diesel, dan nanti kita akan pasangkan. Bang Ananda hanya menyampaikan sedikit informasi bahwasanya memang kendala mesin yang model lawas seperti ini itu berada di area sirkulasi oli di sini ya guys. Jadi kita biar paham saluran sirkulasi oli yang benar itu yang bagaimana ya guys. Jadi kita bisa prediksi jika memang kendala oli itu kelihatan ya guys. Baik sahabat diesel, seperti itu. Dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya Mas Bro. Lanjut teman-teman, ini oli sudah kita masukkan ya guys. Jadi ini untuk mengetes bagaimana kinerja dari pompanya ya guys, dan juga metal duduk yang baru bikin. Baik sahabat diesel, nah ini oli sudah kita masukkan. Baik sahabat, jadi kita tinggal uji coba untuk pompanya ya guys. Jadi kita putarkan ke arah kanan ke sini guys. Nah, bisa kita lihat. Nah, sahabat diesel, kita putarkan. Nah, di situ ada oli ya guys, di sini ada oli. Ini tandanya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini tandanya pompa oli bekerja dengan baik ya guys. Dan di sini ini sengaja kita belum tutup dulu guys. Nah, di sini kita belum pasang sealnya ya guys, dan juga di sini. Baik sahabat diesel, di sini nanti akan keluar oli juga ya guys. Baik sahabat. Nah, baik sahabat. Nah, di sini oli keluar seperti ini guys. Baik sahabat diesel, jadi ini oli yang keluar dari sini itu akan nantinya ditransfer ke rocker armnya untuk melumasi pelatuk klep dengan perantara selang dari ablas ini guys. Baik sahabat diesel, nah di sini alhamdulillah ini metal duduk sudah bekerja dengan baik ya guys. Jadi nggak ada kebocoran di bagian metalnya ke bearingnya ya guys. Jadi di sini juga ada apa namanya untuk melumasi bearingnya, tapi nggak istilahnya nggak ke sini semua ya guys. Jadi yang pokok utama penekanan itu langsung ke pelatuk klepnya nanti ya guys, dari sini. Baik sahabat diesel, dari pompa langsung menuju sini guys. Nah, di sini lubang. Nah, ini masuk lagi ke sini, langsung masuk ke metal duduknya. Nah, dari metal duduk ini dibagi transfer ke metal jalan. Nah, di sini metal jalan dan juga ke rocker armnya nanti ya guys, ke indikator, dan langsung dari indikator ke pelatuk klepnya. Baik sahabat diesel, jadi seperti itulah cara kerja oli untuk khususnya mesin ini ya guys, ZS 1115 ataupun S1110. Baik sahabat, jadi ini model lawas ya guys. Dan untuk dari Jetta itu metal duduk berposisi di sini guys, di bagian gear top setnya. Tetapi untuk ZS model lawas itu posisi metal duduk di sini. Jadi kalau ini mengalami aus, nah ini nggak ada di toko, karena ini menyatu dengan housing bearingnya ya guys. Jadi kita tinggal bikin metal duduk seperti mesin ini contohnya. Jadi sepertilah, cukup simpel asal kita mengerti dari cara kerja olinya. Baik sahabat diesel, dan nanti kita akan pasangkan semuanya, karena Bang Ananda hanya berbagi
pengalaman dan juga mengulas kembali tentang sirkulasi oli untuk mode lawas. Salah satu contoh dengan mesin ini dari ZS 1115. Jadi sepertilah, dan semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya ya guys. Sengaja Bang Ananda tidak rekod proses pemasangan ini semua karena intinya kita hanya membagikan atau mengulas kembali tentang cara kerja oli dan dimana kelemahan oli, komponen yang memang mengakibatkan oli tidak bekerja dengan baik. Jadi di sini kelemahan ataupun pokok utamanya ya guys di metal duduknya. Baik sahabat diesel, semua mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada kendala lagi, dan mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi tips dan juga berbagi pengalaman tentang seputaran mesin diesel. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.